Pernahkah kalian membayangkan pria yang memelukmu setiap malam dan mengecup kening anakmu setiap pagi, ternyata baru saja membayar algojo untuk memanggang kalian hidup-hidup? Suamiku merancang kematian kami dengan sangat jenius demi menguasai warisan triliunan rupiah. Dia tersenyum di depan TV, menangis bahagia mengira aku sudah menjadi abu. Tapi dia lupa satu hal. Aku tidak mati. Aku justru sedang duduk manis menunggunya di ruang brankas bawah tanah, siap menguliti kesombongannya berkeping-keping. Dan yang paling gila, dalang dari semua penderitaan suamiku ini ternyata adalah ayahku sendiri dari alam kubur. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah pengkhianatan paling keji, intrik yang menguras emosi, dan pembalasan dendam yang dijamin bakal ngasih kalian kepuasan luar biasa. Siapkan camilan dan mental kalian, karena plot twist di akhirnya benar-benar di luar nalar. Tapi, sebelum kita masuk ke detik-detik menegangkan malam eksekusi tersebut, yuk kita absen dulu nih teman-teman. Kalian lagi nonton video ini dari kota atau provinsi mana aja? Coba tulis asal daerah kalian di kolom komentar di bawah. Ya, saya pengen tahu seberapa jauh video ini menjangkau kalian. Dan buat kalian yang ketagihan sama cerita-cerita misteri, drama, dan balas dendam penuh intrik seperti ini, yuk dukung terus channel ini. Caranya gampang banget. Langsung aja klik tombol like, share video ini ke grup keluarga atau teman-teman kalian biar mereka ikutan emosi, dan yang paling wajib, klik tombol subscribe lalu nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Sudah subscribe dan absen di komentar? Mantap. Kalau begitu, mari kita matikan lampu, tarik napas panjang, dan kita mulai kisahnya. Pernikahan kami selalu menjadi standar emas di kompleks perumahan elit ini. Bagi ibu-ibu arisan yang sering mengeluhkan kelakuan suami mereka, perlakuan kasar, atau masalah finansial yang mencekik cicilan rumah, Rendra adalah sosok pria idaman yang seolah turun dari langit. Di saat suami lain sibuk dengan ponselnya atau menggerutu saat diminta mengantar istri berbelanja, Rendra selalu membukakan pintu mobil untukku, membawakan barang-barang tanpa diminta, dan tak pernah absen mengunggah foto kebersamaan kami di media sosial dengan kalimat manis yang membuat banyak wanita menelan ludah iri. Kami adalah potret keluarga kecil yang sempurna, kebal dari badai perselingkuhan atau kebangkrutan yang biasa menghancurkan rumah tangga tetangga sebelah. Kiko, putra sematawayang kami yang baru berusia 7 tahun, melengkapi ilusi kebahagiaan itu. Namun, di balik dinding rumah kami yang bercat putih bersih, ada sebuah rahasia besar yang tidak pernah kami bicarakan secara terbuka, sebuah gajah di pelupuk mata yang perlahan meracuni udara di antara kami berdua. Rahasia itu berkaitan dengan mendiang ayahku, seorang pengusaha properti tertutup yang kekayaannya jauh melebihi apa yang diketahui oleh publik maupun petugas pajak negara ini. Ayah bukanlah tipe orang tua yang memanjakan anaknya dengan kemewahan instan. Beliau sangat membenci gaya hidup pamer yang lazim dianut oleh kaum kaya baru di ibu kota yang gila validasi. Ketika beliau meninggal dunia 3 tahun lalu akibat serangan jantung mendadak, masyarakat dan kerabat mengira beliau hanya meninggalkan warisan berupa rumah dan beberapa aset biasa. Hanya aku, pengacara kepercayaan keluarga kami yaitu Ibu Siwi, dan tentu saja suamiku Rendra, yang tahu bahwa ayah meninggalkan sebuah brankas baja khusus di level VVIP Bank Sentral. Isi brankas itu bukan sekadar perhiasan antik atau lembaran sertifikat tanah, melainkan dokumen perwalian aset likuid dan saham perusahaan bernilai lebih dari 2 triliun rupiah. Sebuah angka yang cukup untuk membeli separuh nyawa, hukum, dan harga diri manusia di kota ini. Masalah utamanya, ayahku adalah pria yang sangat paranoid sekaligus memiliki insting bisnis yang setajam pisau bedah. Seolah bisa membaca masa depan dari alam kuburnya, beliau membuat klausul warisan yang sangat ketat dan tak bisa diganggu-gugat oleh hukum perdata manapun. Brankas itu sama sekali tidak bisa disentuh, apalagi dicairkan, oleh siapapun kecuali diriku sendiri. Syarat mutlaknya adalah kehadiran fisikku, tanda tangan asliku langsung di hadapan manajer utama bank, dan sebuah kunci kuningan kecil yang tak pernah lepas dari leherku, selalu tersembunyi dengan aman di balik kerah bajuku siang dan malam. Sebagai suami, nama Rendra sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengakses harta tersebut, kecuali jika aku meninggal dunia terlebih dahulu sebelum usiaku mencapai 40 tahun. Jika aku tiada,
Barulah status ahli waris tunggal jatuh ke tangan suamiku. Klausul gila itulah yang diam-diam menjadi bom waktu yang terus berdetak dalam pernikahan kami yang tampak tanpa celah. Rendra selalu bersikap seolah ia tidak peduli sedikit pun dengan urusan warisan tersebut. Setiap kali Ibu Siwi datang ke rumah untuk mengurus pembaruan dokumen tahunan, Rendra akan menyibukkan diri di taman belakang bersama Kiko. Ia selalu memberikan ruang privasi kepadaku seraya berkata dengan senyum tulusnya bahwa ia sudah cukup bahagia bisa menafkahi keluarga kami dari hasil jerih payahnya sendiri di perusahaan konstruksinya. Kalimat yang begitu mulia, sangat cocok diucapkan oleh pahlawan dalam sinetron televisi yang sering ditonton oleh masyarakat kita. Manusia modern memang terlalu mudah terbuai oleh tutur kata manis, pakaian yang rapi, dan citra suci di media sosial. Mereka tidak pernah tahu bahwa pria berwibawa yang rajin menyumbang ke panti asuhan itu sebenarnya memiliki keserakahan dan ambisi yang jauh lebih pekat dari malam tanpa bintang. Aku pun pada awalnya mempercayai semua itu. Aku mempercayai suamiku sebagaimana seorang istri yang naif menyerahkan seluruh rasionalitas dan hidupnya pada ilusi pernikahan yang bahagia. Aku menyetrika kemejanya setiap pagi, memasak makanan kesukaannya setelah ia pulang kerja, dan memeluknya setiap malam dengan keyakinan penuh bahwa aku adalah satu-satunya wanita yang bertahta di hatinya. Namun, pepatah lama mengatakan bahwa kebohongan yang dibungkus dengan sutra paling mahal sekalipun, pada akhirnya akan robek karena bau busuk yang disembunyikannya tak tertahankan lagi. Bau kebusukan Rendra mulai merembes keluar dari celah-celah kecil rutinitas kami, mengubah sosok pelindung yang selama ini kupuja menjadi bayangan asing yang mengerikan di dalam rumahku sendiri. Panggung sandiwara sempurnanya perlahan mulai menemui titik akhir, dan sayangnya, pria sombong itu sama sekali belum menyadari bahwa aku bukanlah penonton bodoh yang akan terus diam bertepuk tangan melihat aksi kotornya. Keretakan pada topeng kesempurnaan Rendra tidak terjadi dalam satu malam lewat ledakan pertengkaran besar, melainkan merayap pelan seperti rayap yang diam-diam menggerogoti fondasi rumah mewah tanpa suara. Di lingkungan masyarakat urban kita, tekanan untuk tampil sukses dan mapan seringkali lebih mematikan daripada kemiskinan itu sendiri. Demi mempertahankan gelar pengusaha muda sukses di mata kolega bisnis dan ibu-ibu tetangga kompleks, Rendra mulai memaksakan gaya hidup yang tak lagi sepadan dengan pemasukan nyata perusahaannya. Ia nekat mencicil mobil sport Eropa keluaran terbaru, rutin mentraktir klien di restoran bintang 5, dan memaksa kami berlibur ke luar negeri hanya demi mendapat validasi dan pujian di media sosial. Semuanya tampak memukau dan tanpa celah di layar ponsel, namun sebagai wanita yang berbagi napas di ranjang yang sama dengannya, aku mulai merasakan ada yang salah ketika kehangatan suamiku perlahan tergantikan oleh kegelisahan yang tak wajar. Dimulai dari layar ponselnya yang selalu ia telungkupkan dengan terburu-buru saat aku melintas, hingga kata sandi semua perangkatnya yang tiba-tiba diubah tanpa alasan yang logis. Namun, tanda bahaya yang paling nyata dan meresahkan adalah kebiasaan barunya yang selalu terbangun di sepertiga malam. Awalnya, ia beralasan ada masalah operasional darurat di proyek konstruksinya yang mengharuskan ia siaga 24 jam. Sebagai istri yang berbakti dan masih memelihara kenaifan, aku bahkan menyempatkan diri menyeduhkan teh kamomil ke ruang kerjanya untuk menenangkannya. Namun, insting seorang wanita yang hidup satu atap dengan kebohongan akan selalu mencium bau anyir pengkhianatan dengan tajam. Pada suatu malam yang diiringi rintik hujan pelan, aku terbangun mendapati sisi ranjang di sebelahku dingin dan kosong. Alih-alih memanggil namanya dari kamar, aku melangkah tanpa suara menyusuri lorong gelap menuju ruang kerjanya. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, aku melihat siluet suamiku dalam temaram cahaya laptop. Pria yang di luar sana selalu tampil pongah dengan setelan jas rapi dan senyum arogan itu, kini duduk meringkuk di sudut meja seperti pesakitan yang nyawanya sedang diundi. Suaranya bergetar hebat, mendesiskan kepanikan absolut yang berusaha ia redam agar tak membangunkanku dan Kiko. Saya minta waktu 1 minggu lagi. Bang, tolong, jangan berani-berani kirim orang ke rumah. Saya punya anak istri. Bulan depan pasti lunas. Asuransi dan dana perwalian besar saya pasti segera cair. Kalimat itu meluncur dari bibirnya, diiringi usapan kasar dan putus asa ke wajahnya yang sepucat mayat. Darah di sekujur tubuhku seolah membeku seketika. Kata, dana perwalian besar, yang ia sebutkan dengan nada penuh harap itu menampar kewarasanku dengan sangat keras. Besok paginya,
Saat Rendra sedang mandi dan bersiap pergi ke kantor, adrenalin kelangsungan hidup memaksaku melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya dalam pernikahan suci ini. Aku membobol laci meja kerjanya. Menggunakan penjepit rambut logam yang kupelajari dari tayangan detektif di televisi. Sebuah trik murahan yang ternyata sukses membongkar kebusukan nyata suamiku. Di bawah tumpukan map proyek yang setelah kubaca ternyata banyak mengalami gagal tender, aku menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam dan tumpukan mutasi rekening yang sengaja disembunyikan. Mataku terbelalak ngeri membaca deretan angka berwarna merah yang seolah langsung mencekik leherku. 17 miliar rupiah. Itu bukanlah utang modal kerja ke bank resmi negara, melainkan pinjaman berbunga gila-gilaan dari sindikat lintah darat kelas kakap dan bukti kekalahan kasino gelap di luar pulau. Penyakit masyarakat kita yang gemar mencari jalan pintas kekayaan lewat judi dan gaya hidup palsu ternyata telah menginfeksi dan merusak otak pria yang selalu kupanggil dengan sebutan sayang setiap malam. Kenyataan menjijikan ini bagaikan kepingan puzzle berdarah yang akhirnya menyatu dengan sempurna dan kejam di dalam kepalaku. Perubahan emosinya yang akhir-akhir ini sering meledak-ledak hanya karena Kiko menumpahkan air minum. Tatapan matanya yang kosong sekaligus mengintimidasi saat menatapku di meja makan. Hingga pertanyaan-pertanyaan memancingnya minggu lalu tentang polis asuransi jiwaku dan detail teknis mengenai brankas ayahku di bank sentral, semuanya kini terjawab. Rendra sama sekali tidak sedang berusaha menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Dia sedang berjuang menyelamatkan nyawanya sendiri dari tebasan golok para penagih utang yang tak kenal ampun. Sindikat itu tidak peduli dengan mobil Eropa agunan atau citra mewahnya. Mereka menginginkan uang tunai belasan miliar. Dan di dunia ini, Rendra tahu persis bahwa satu-satunya sumber uang tunai secepat dan sebesar itu hanyalah warisan rahasia ayahku. Namun, ada satu dinding beton raksasa yang menghalanginya untuk mengambil uang itu. Nyawaku yang masih berhembus. Menyadari bahwa pria yang kusebut suami kini menatapku bukan lagi sebagai wanita yang dicintainya, melainkan sebagai celengan babi yang harus dipecahkan dan dihancurkan agar koin emasnya keluar, membuat rasa cintaku menguap tanpa sisa. Air mataku mengering malam itu juga, digantikan oleh kewaspadaan sedingin es dan kebencian yang mendalam. Rendra mungkin mengira ia adalah pemangsa licik yang sedang terdesak, tapi ia sama sekali tidak tahu bahwa kebodohannya itu baru saja membangunkan monster pembalasan dendam dari dalam diriku, yang kelak akan jauh lebih mematikan dari para rentenir yang mengejarnya. Kehidupan masyarakat urban kita seringkali terjebak dalam ironi yang menyedihkan, di mana kasih sayang dan status sosial diukur dari seberapa mahal barang yang melekat di tubuh kita atau mainan yang dipegang oleh anak-anak kita. Rendra sangat terobsesi dengan validasi semacam itu. Ia selalu membelikan Kiko robot-robotan impor seharga jutaan rupiah, hanya untuk dipamerkan saat teman-teman kantornya berkunjung, sebagai bukti bahwa ia adalah ayah yang sukses dan royal. Karena gengsi murahan itulah, Rendra sangat membenci sebuah kamera mainan plastik berwarna merah terang, hadiah ulang tahun dari kerabat jauhku di kampung, yang sering dimainkan Kiko. Suamiku menganggap mainan murah berkamera buram itu merusak estetika koleksi barang mewah anaknya. Ia selalu menyuruh Kiko menyingkirkan benda itu dari pandangannya. Namun, sungguh karma memiliki selera humor yang sangat gelap. Mainan plastik murahan yang selalu ia remehkan dan anggap sebagai sampah itulah yang justru menjadi saksi bisu, merekam kebusukan paling keji yang pernah dirancang oleh otak manusia, dan kelak menjadi kunci yang akan menyeret Rendra ke dasar neraka kehancuran. Penemuan itu terjadi pada sebuah Selasa sore yang pengap, beberapa hari setelah aku memergoki buku catatan utang miliaran rupiah di laci kerjanya. Aku hidup dalam ketegangan yang mencekik, berpura-pura menjadi istri yang tak tahu apa-apa sambil terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Saat Rendra sedang keluar rumah dengan alasan klise, bertemu investor pembawa modal, dan Kiko sedang tidur siang di kamarnya, aku memberanikan diri masuk kembali ke ruang kerja suamiku untuk mencari dokumen lain. Saat aku sedang mengecek kolong meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati tebal, tanganku menyentuh sesuatu yang keras di sudut paling gelap. Itu adalah kamera mainan merah milik Kiko yang sudah hilang berhari-hari. Kiko rupanya tak sengaja meninggalkannya di sana saat bermain petak umpet. Lampu indikator kecil di dadanya berkedip lemah, menandakan bahwa fitur perekam suara otomatis berbasis sensor gerak pada mainan murah itu masih menyala. Entah dorongan insting dari mana, firasatku mendadak sangat buruk.
Tanganku gemetar hebat saat mencabut kartu memori mikro dari mainan itu dan memasukkannya ke dalam laptopku. Aku mengklik berkas audio terakhir yang terekam pada malam sebelumnya, menahan napas saat suara desis statis mulai memenuhi ruangan. Kualitas audionya terdengar kasar dan berdesir, namun suara bariton Rendra yang biasanya terdengar berwibawa saat memimpin rapat keluarga atau berpidato di acara arisan warga, kini terdengar sangat tajam, terburu-buru, dan berdarah dingin. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Buat agar terlihat seperti murni korsleting listrik atau tabung gas bocor. Desis suamiku kepada seseorang di ujung telepon. Gunakan bensin jika perlu. Eksekusi Kamis malam ini. Saya sudah memesan tiket penerbangan ke Surabaya jam 8 malam. Jadi alibi saya sempurna di mata polisi. Terdengar jeda yang sangat panjang dan memekakan telinga, di mana darah di sekujur tubuhku seolah ditarik paksa dari nadiku. Lalu, jawaban suamiku selanjutnya benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasanku. Iya, keduanya. Istriku dan anak itu. Jangan biarkan ada yang selamat. Kalau mereka berdua masih hidup, brankas warisan mertuaku itu tidak akan bisa kucairkan dan nyawaku yang akan melayang di tangan rentenir kalian. Bakar rumahnya sampai rata dengan tanah. Pastikan mereka berdua jadi abu malam itu juga. Kalimat itu mengalun dari pelantang suara, menghantam ulu hatiku tanpa ampun. Pria yang memelukku semalam, pria yang mencium kening darah dagingnya sendiri setiap pagi, ternyata baru saja merundingkan harga untuk memanggang kami hidup-hidup demi melunasi gaya hidup palsu dan utang judinya. Jika ini adalah adegan dalam sinetron picisan yang sering ditonton masyarakat kita, seorang istri yang mendengar rencana pembunuhannya sendiri mungkin akan langsung menangis histeris, melempar barang, atau berlari ke kantor polisi terdekat saat itu juga. Namun, realitas sosial kita mengajarkan hal yang jauh lebih brutal. Hukum seringkali buta di hadapan pria bersetelan jas mahal dengan koneksi yang kuat. Jika aku melapor sekarang dengan bermodalkan rekaman kasar dari mainan anak-anak, Rendra dengan kelicikan dan sisa uangnya bisa memutarbalikkan fakta. Ia bisa menyewa pengacara hebat untuk menuduhku sebagai istri histeris yang memanipulasi rekaman demi menguasai hartanya. Rasa mual dan hancur di dadaku perlahan menguap, membeku menjadi sebuah ketenangan yang sangat gelap dan mematikan. Aku tidak meneteskan air mata sedikit pun. Menyadari bahwa ia bersedia membunuh Kiko, anak kandungnya yang tak berdosa, membakar habis semua jembatan pengampunan di hatiku. Rendra menginginkan panggung sandiwara yang dramatis dengan api yang berkobar sebagai latar belakang kemenangannya. Sambil menggenggam erat kartu memori itu, sebuah senyum sinis yang belum pernah kumiliki seumur hidupku akhirnya terukir di wajahku. Aku akan mengabulkan keinginannya. Aku akan membiarkan suamiku merasa menang, membiarkannya merasa berhasil membunuh kami dan menipu dunia, hanya untuk mencabut jantungnya tepat di saat ia merasa sedang berada di puncak singgasananya. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah masyarakat kita yang seringkali menuhankan materi, ada sebuah rahasia umum yang busuk namun diam-diam diamini oleh banyak orang. Hukum dan legalitas hanyalah barang dagangan yang bisa dibeli jika Anda tahu siapa maklarnya dan berapa harganya. Sisa hari setelah kutemukan rekaman mengerikan di kamera mainan Kiko kuhabiskan dengan ketenangan supranatural yang bahkan membuatku sendiri merinding. Istri naif yang selama 8 tahun diperbudak oleh cinta buta itu telah mati, digantikan oleh sosok wanita dengan kalkulasi sedingin es. Aku tahu, sekadar membunuh kami dengan api tidak akan langsung membukakan pintu brankas bank sentral untuk Rendra. Birokrasi perbankan untuk aset VVIP peninggalan ayahku sangatlah rumit. Kematianku hanya akan membuat status harta itu membeku dalam proses hukum waris yang memakan waktu bertahun-tahun. Suamiku yang sedang dikejar tenggat waktu oleh para lintah darah tentu tidak memiliki kemewahan waktu selama itu. Otaknya yang licik pasti sudah menyiapkan sebuah jembatan legalitas instan untuk merampok harta itu segera setelah abuku dan Kiko dingin. Rasa penasaranku untuk menguliti rencana kejahatannya membawaku pada sebuah penelusuran diam-diam yang mengungkap lapisan terdalam dari kebobrokan moral pria itu. Keesokan paginya, aku kembali memainkan peran utama di panggung sandiwara ini. Aku memasangkan dasinya, merapikan kerah kemejanya, dan tersenyum manis saat ia berpamitan untuk pergi ke kantor dengan ciuman palsu di keningku. Begitu mobil mewahnya menghilang dari pandangan, aku langsung bergerak.
Targetku kali ini adalah tablet kerja yang selalu ia tinggalkan terkunci di laci bawah lemari bajunya. Butuh waktu hampir 2 jam mencoba berbagai kombinasi angka sebelum layar itu akhirnya terbuka oleh deretan angka yang ironisnya adalah tanggal lahir Kiko, anak yang hendak ia bunuh. Aku menyelusuri folder-folder tersembunyi yang dilindungi kata sandi ganda, membedah kotak masuk surel rahasianya, hingga akhirnya aku menemukan apa yang kucari. Sebuah dokumen berformat PDF yang baru saja diubah 2 hari lalu, berjudul Surat Kuasa Penunjukan Wali Ahli Waris Mutlak. Tanganku terasa kebas saat membaca baris demi baris dokumen bermaterai digital tersebut. Di sana tertulis dengan bahasa hukum yang sangat rapi dan meyakinkan, bahwa aku, Alma, dalam keadaan sadar dan sehat jasmani, melimpahkan seluruh hak akses, kuasa penuh, dan pencairan brankas VVIP peninggalan ayahku kepada suamiku, Rendra. Surat itu bahkan mencantumkan alasan palsu bahwa aku sedang merencanakan kepergian jangka panjang ke luar negeri, sehingga membutuhkan suamiku untuk mengelola aset tersebut. Hal yang membuat perutku mual hingga ingin muntah adalah tanda tangan di bagian bawah dokumen itu. Itu adalah tanda tanganku, dipalsukan dengan tingkat presisi yang begitu mengerikan hingga nyaris menyerupai aslinya, disandingkan dengan cap jempol darah palsu yang entah bagaimana ia buat. Di bagian pengesahan, tertera stempel basah dan tanda tangan seorang notaris kenamaan di ibu kota. Notaris itu bukanlah nama asing di kalangan elit. Ia adalah tukang cuci, dokumen yang terkenal sering membantu para koruptor dan mafia tanah menyulap aset haram menjadi legal. Suamiku pasti telah menghabiskan sisa uang pinjaman rentenirnya untuk menyuap notaris kotor ini demi merangkai alibi hukum yang sempurna. Rencana Rendra sungguh tanpa celah di atas kertas. Jika rumah kami terbakar besok malam dan kami berdua tewas, polisi hanya akan melihatnya sebagai kecelakaan tragis akibat korsleting listrik. Beberapa hari kemudian, Rendra sebagai duda yang berduka akan datang ke Bank Sentral, menyerahkan surat kuasa yang secara hukum terlihat sah ini, dan menguras triliunan rupiah milik ayahku tanpa hambatan berarti. Kesombongan dan kepercayaan diri Rendra yang begitu masif ini mengalir dari selembar kertas berdarah yang ia yakini sebagai tiket emasnya menuju kebebasan. Alih-alih dihancurkan oleh kenyataan ini, penemuan surat kuasa palsu tersebut justru menjadi kepingan terakhir yang menyempurnakan strategi balas dendamku. Aku menyalin dokumen laknat itu dan rekaman kamera Kiko ke dalam sebuah diska lepas rahasia. Siang itu juga, saat Kiko sedang berada di sekolah, aku menyelinap keluar rumah menggunakan taksi biasa dan menuju sebuah ruko tua yang tak mencolok di kawasan pinggiran kota. Itu adalah kantor rahasia Ibu Siwi, pengacara senior mendiang ayahku yang kesetiaannya pada keluarga kami tak bisa dibeli oleh uang dunia manapun. Saat aku membeberkan semua bukti itu di atas mejanya, tidak ada raut keterkejutan di wajah keriput wanita tua itu. Ia menatap layar laptop yang menampilkan surat kuasa palsu itu dengan tatapan tajam seekor elang yang sedang mengunci mangsanya. Pria bodoh yang terdesak selalu merasa dirinya jenius saat melanggar hukum, ucap Ibu Siwi dengan suara beratnya yang dingin. Di ruangan pengap beraroma kopi pekat dan tumpukan kertas itulah, kami merancang skenario pembalasan yang akan membuat skenario pembunuhan Rendra terlihat seperti permainan anak TK. Aku tidak akan melaporkannya ke polisi sekarang untuk tuduhan pemalsuan murahan. Tidak, itu hukuman yang terlalu ringan. Aku akan memberinya jalan karpet merah, membiarkannya berjalan dengan dada membusung membawa surat kuasa palsu itu ke ruang brankas, untuk kemudian menghancurkan sisa hidup dan kewarasannya berkeping-keping. Panggung untuk eksekusi Rendra kini telah disiapkan secara paripurna. Di dalam masyarakat kita, peran seorang istri seringkali disusutkan menjadi sekadar pelengkap visual kebahagiaan rumah tangga. Kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik, menelan keraguan, dan tersenyum mengantar suami di depan pagar tanpa pernah mempertanyakan kemana arah langkah mereka yang sebenarnya. Malam Kamis itu, langit kota seolah ikut menahan napas, menggantungkan awan hitam pekat tanpa setetes pun hujan yang turun. Udara terasa gerah dan mencekik, persis seperti atmosfer di dalam rumah mewah kami. Malam ini adalah jadwal eksekusi yang kudengar dari rekaman mainan Kiko. Rendra sudah menyiapkan alibi paripurna, sebuah perjalanan dinas mendadak ke Surabaya untuk mengurus sengketa lahan proyek. Sebuah alasan klasik yang sering diucapkan pria-pria berjas rapi di ibu kota saat hendak menutupi kebusukan mereka. Namun,
Suamiku tidak pergi untuk mencari selingkuhan murahan atau bersenang-senang. Ia pergi untuk meresmikan pembunuhan istri dan anak kandungnya dari jarak jauh yang aman. Aku berdiri di sudut kamar utama, melipat kemeja dan memasukkannya ke dalam koper kabinnya dengan gerakan yang sangat mekanis. Aroma parfum maskulin yang mahal menguar dari tubuh Rendra saat ia keluar dari kamar mandi, menyebarkan ilusi ketampanan yang dulu selalu berhasil membuat jantungku berdebar tak karuan. Kini, aroma itu hanya memicu rasa mual yang luar biasa di dasar perutku. Ia sibuk memeriksa tiket penerbangan elektronik di layar ponselnya, memastikan jadwal keberangkatannya pada pukul 8 malam tidak meleset sedetik pun demi validasi alibi di kepolisian nanti. "Maaf ya, sayang," ucapnya tiba-tiba, memecah keheningan dengan intonasi lembut yang terdengar begitu manipulatif dan menjijikan. "Aku harus pergi mendadak. Kamu dan Kiko hati-hati di rumah. Jangan lupa kunci pintu ganda. Ya, akhir-akhir ini banyak berita perampokan di televisi. Betapa jeniusnya psikopat ini memutar balik realitas. Ia memberikan peringatan keamanan palsu seolah-olah ia adalah pelindung utama keluarga ini, padahal dialah sang perampok sesungguhnya yang siap mengirimkan malaikat maut menyala terang ke kamar tidur kami." Aku hanya mengangguk pelan, memaksakan senyum patuh yang sudah kulatih berjam-jam di depan cermin, menyembunyikan kewaspadaan sedingin es kutub di balik sorot mataku. Saat koper sudah tertutup rapat, Rendra meraih bahuku dan memutar tubuhku secara perlahan untuk menghadapnya. Ia menatap mataku lekat-lekat, sebuah tatapan yang bagi mata masyarakat awam akan terlihat seperti lautan cinta yang dalam, namun bagiku kini tak lebih dari rawa beracun yang menganga. Ia lalu merengkuh pinggangku, mendekatkan wajahnya, dan mengecup keningku cukup lama. Itulah ciuman Yudas sebelum neraka. Sebuah sentuhan pengkhianatan paling puncak dan memuakkan yang pernah dilakukan manusia. Saat bibirnya menyentuh kulitku, aku tahu persis apa yang sedang berputar di dalam kepala kotornya. Ia sedang mengucapkan selamat tinggal pada mayat istrinya. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa ini adalah kali terakhir ia akan melihatku bernapas. Dalam benaknya, beberapa jam lagi tubuh ramping yang ia peluk ini hanya akan menjadi tumpukan arang dan abu yang tak bisa dikenali oleh tim forensik manapun. Aku membiarkan ciuman pengkhianatan itu terjadi tanpa sedikit pun perlawanan fisik, justru meresapinya ke dalam relung hati terdalam sebagai bahan bakar pamungkas yang akan menggerakkan mesin pembalasan dendamku. "Aku pasti akan sangat merindukan masakan rumahmu," bisiknya lagi tepat di telingaku, merangkai kebohongan penutup yang begitu puitis dan sadis. Aku mengantarnya hingga ke teras depan rumah. Sebuah taksi daring bermobil sedan hitam pekat sudah menunggu di luar pagar yang bercat putih, siap membawanya ke bandara menuju tahta kemenangannya. Kiko yang baru saja selesai mandi ikut melambaikan tangan polosnya ke arah Rendra. Suamiku mengusap puncak rambut anak kandungnya itu sambil tersenyum hangat, sebuah senyum dari seorang ayah yang baru saja membayar lunas algojo bayaran untuk memanggang darah dagingnya sendiri malam ini juga. Taksi itu pun perlahan melaju, membawa suamiku menembus pekatnya malam. Aku berdiri mematung di teras, menatap sorot lampu belakang merah mobil itu hingga perlahan memudar dan menghilang di belokan ujung jalan kompleks. Ilusi pernikahan selama 8 tahun yang kubanggakan itu akhirnya hancur lebur dan terbakar habis tepat di detik taksi itu lenyap dari pandanganku. Rendra mengira ia telah merancang panggung pembunuhan jenius tanpa celah, meninggalkanku sebagai mangsa penurut yang menunggu ajal di dalam sangkar emas. Namun ia lupa satu hukum alam yang paling mendasar. Ketika seorang istri berhenti menangisi pengkhianatan dan membuang kenaifannya, saat itulah ia berevolusi menjadi predator yang tak terkalahkan. Aku berbalik badan, melangkah masuk ke dalam rumah, dan mengunci seluruh pagar rapat-rapat. Panggung eksekusinya sudah siap, namun naskah kematiannya akan kutulis ulang malam ini juga. Di perumahan elit tempat kami tinggal, keamanan dan privasi seringkali hanyalah ilusi rapuh yang dibeli dengan iuran bulanan yang mahal. Para satpam berpatroli pada jam-jam yang mudah ditebak, dan tembok-tembok tinggi yang membatasi antar rumah justru berfungsi mengisolasi jeritan minta tolong agar tak terdengar ke jalan raya. Begitu taksi yang membawa Rendra menghilang, rumah besar ini seketika berubah wujud menjadi makam yang dingin. Aku tidak membuang waktu satu detik pun untuk meratapi nasib atau menangis di pojok ruangan. Aku segera berlari ke atas dan membangunkan Kiko yang mulai terlelap. "Kita akan main petak umpet malam ini,"
Sayang. Peta umpet paling seru. Bisikku padanya dengan senyum tenang yang kupaksakan. Kiko, dengan kepolosan anak-anak yang belum tersentuh kebusukan dunia orang dewasa, mengangguk antusias tanpa curiga. Aku mengemas sebuah tas selempang kecil. Tidak ada baju mewah, kosmetik, atau perhiasan mencolok di dalamnya. Hanya dokumen warisan asli ayahku, buku tabungan, kartu identitas, dan tentu saja, kamera mainan merah milik Kiko yang berisi rekaman berdarah suamiku. Aku mengganti dasterku dengan pakaian serba gelap yang akan dengan mudah menyatu dengan pekatnya malam. Namun, sebelum meninggalkan kamar tidur utama kami, tempat di mana aku selalu melayani suamiku dengan kesetiaan buta selama bertahun-tahun, aku harus meninggalkan sebuah mahakarya ilusi. Polisi dan tim forensik di negara kita mungkin seringkali bekerja lambat, tetapi mereka tidaklah bodoh saat menghadapi kasus kebakaran yang memakan korban jiwa dan melibatkan asuransi miliaran rupiah. Aku butuh bukti fisik tak terbantahkan bahwa aku dan anakku ikut hangus menjadi abu di dalam sana. Aku melepaskan cincin kawinku, simbol janji suci yang kini terasa mengotori kulit jariku, dan meletakkannya di atas nakas sebelah ranjang, persis di titik yang akan menjadi pusat kobaran api terdahsyat. Tidak cukup sampai di situ, aku mengambil jarum pentul dari meja rias, menusuk ujung jari telunjukku tanpa ragu, dan meneteskan beberapa tetes darahku di atas spray putih bersih, disusul oleh beberapa helai rambut Kiko dari sisirnya. Jika suhu api yang ekstrim nanti ternyata masih menyisakan sedikit saja jejak DNA di bawah tumpukan puing ranjang kami, serpihan benda-benda inilah yang akan menyegel dan mengesahkan sertifikat kematian kami secara hukum tanpa celah. Waktu merangkak dengan sangat lambat dan menyiksa hingga jam dinding di ruang tengah akhirnya menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana kompleks benar-benar mati. Dari balik celah sempit gorden tebal ruang tamu, mataku menangkap siluet sebuah mobil van hitam pekat tanpa plat nomor merayap pelan bagai predator kelaparan di bawah temaram lampu jalan. Jantungku berpacu liar memompa adrenalin, tetapi pikiranku tetap sejernih dan sedingin es. Dua sosok pria berjaket kulit tebal dan bermasker turun dari mobil tersebut. Mereka tidak membawa linggis untuk mencongkel jendela atau merusak kunci pagar. Mengapa harus repot merusak, jika Rendra, suami teladan dan pelindung keluarga itu, telah dengan sukarela menyerahkan kunci duplikat rumah kami kepada para algojo ini? Terdengar bunyi klik logam yang sangat pelan dari arah pintu depan. Langkah sepatu bot berat mereka berderap teratur memasuki ruang tamu. Detik berikutnya, hidungku langsung disengat oleh aroma tajam bahan kimia yang sangat pekat. Bensin. Mereka menyiramkannya dengan gerakan yang cepat dan efisien, menyapu setiap sudut karpet, kursi kayu mahoni, hingga mengarah ke tangga menuju kamar atas. Aku mendekap mulut Kiko erat-erat dengan telapak tanganku, memastikan tak ada suara embusan napas sekecil apapun yang keluar dari bibir mungilnya. Kami merunduk di area dapur yang gelap, hanya berjarak beberapa meter dari punggung para pembakar bayaran itu. Dengan langkah seringan kucing, aku memutar kunci pintu belakang rumah yang menembus ke gang sempit pembuangan sampah, sebuah titik buta dari pengawasan pos satpam maupun kamera CCTV kompleks yang sudah kuperhitungkan sejak sore. Tepat ketika kakiku dan Kiko melangkah keluar ke atas aspal gang yang lembab, sebuah bunyi, wus, yang sangat beringas menyambar udara di dalam rumah. Mereka telah menyulut korek apinya. Udara seolah tersedot paksa ke dalam rumah, disusul oleh ledakan kecil yang memecahkan kaca jendela lantai 2. Hawa panas yang luar biasa ekstrim seketika menampar punggungku meski kami sudah berada di luar bangunan. Api menjilat dengan rakus, menelan tirai, sofa, dan tangga kayu dalam hitungan detik. Dari balik tembok pembatas berlumut rumah tetangga, aku bersembunyi menatap bangunan yang kubangun dengan impian masa muda kini runtuh ditelan si jago merah. Sirene satpam kompleks dan teriakan panik mulai memecah keheningan malam, disusul oleh deru mobil pemadam kebakaran belasan menit kemudian. Ibu-ibu tetangga yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing kini berhamburan keluar mengenakan pakaian tidur, membawa ember air, menjeritkan namaku dan Kiko dengan histeris ke arah lautan api. Pemandangan sosial yang sangat ironis. Orang-orang baru peduli dan menangisimu saat kau terlihat terbakar di depan mata mereka. Di tengah kekacauan dan kepanikan warga tersebut, para algojo suruhan Rendra melarikan diri dengan mulus dan tak terdeteksi. Aku menggenggam tangan kecil Kiko semakin erat, menuntunnya menjauh dari kerumunan,
menyusuri ganggang tembusan yang gelap gulita menuju titik kumpul darurat di mana mobil Ibu Siwi sudah menunggu. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mataku menatap kehancuran itu. Saat memandang cahaya jingga beringas yang membakar langit malam perumahan, hatiku justru dipenuhi oleh euforia dan kepuasan emosional yang liar. Istri naif bernama Alma itu telah resmi mati malam ini, hangus menjadi debu hitam. Dan dari abunya, lahirlah sebuah mimpi buruk tak terhentikan yang kelak akan memanggang hidup suamiku jauh lebih panas dan menyakitkan dari kobaran api yang sedang menyala di sana. Ilusi kematianku telah tercipta dengan sempurna. Hari-hari pertama setelah kematianku adalah masa-masa krusial yang menentukan seluruh alur panggung pembalasan dendam ini. Aku dan Kiko bersembunyi di sebuah apartemen sewaan yang sumpek dan bau apak di kawasan pinggiran ibu kota yang jauh dari radar pergaulan sosial kami dulu. Apartemen ini dipilih dan dibiayai secara tunai oleh Ibu Siwi menggunakan identitas palsu agar jejak kami tak terendus oleh kepolisian maupun mata-mata lintah darat Rendra. Di dalam ruangan tanpa jendela yang hanya disinari lampu neon berkedip inilah, kemewahan duniaku direduksi menjadi sebuah televisi tabung kecil 14 inci dan kotak-kotak makanan cepat saji. Kiko, yang masih belum bisa mencerna sepenuhnya mengapa kami harus kabur bagai buronan, lebih banyak menghabiskan waktu dengan menggambar diam di pojok kasur tipis. Sementara aku, setiap pagi pukul 6 tepat, duduk bersila di depan layar televisi seperti penganut sekte sesat, menunggu ritual harian yang paling menjijikkan namun sangat krusial untuk kunikmati, pertunjukan sandiwara suamiku di berbagai saluran berita nasional. Kebakaran rumah mewah seorang pengusaha muda sukses di kompleks elit yang menewaskan istri dan anak semata wayangnya, adalah bahan bakar paling segar bagi industri media di negara kita. Sesuai dugaanku dan Ibu Siwi, tragedi ini langsung menjadi santapan empuk dan tajuk utama di berbagai portal berita arus utama. Pagi itu, layar televisi menayangkan siaran langsung dari terminal kedatangan bandara. Kamera para jurnalis menyorot penuh nafsu ke arah sosok Rendra yang baru saja turun dari penerbangan pertamanya usai mendengar kabar duka tersebut. Penampilannya benar-benar paripurna untuk mendulang simpati publik. Kemeja putihnya yang malam itu kusetrika licin tanpa celah, kini tampak kusut berantakan dengan kerah yang terbuka separuh, seolah ia baru saja berguling-guling dalam kubangan keputusasaan. Rambut klimisnya acak-acakan, raut wajahnya sepucat kertas koran, dan kantung matanya menghitam, entah karena memang tak tidur akibat euforia kemenangannya atau hasil goresan riasan ringan yang sangat teliti. Begitu ia melangkah keluar dari pintu otomatis dan disergap oleh kerumunan lensa kamera yang memblits wajahnya, Rendra meluncurkan akting pamungkas peraih piala Oscar-nya. Ia menjatuhkan koper kulit mahalnya ke lantai marmer bandara, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan merosot perlahan hingga bersimpuh di depan sorotan kamera nasional. Bahunya bergetar hebat, dan tak lama kemudian, raungan tangisnya yang parau dan memilukan meledak memecah keheningan lobi bandara. Istriku, anakku, tidak mungkin mereka meninggalkanku. Ini pasti salah. Baru semalam aku mencium kening mereka sebelum berangkat. Kembalikan keluargaku. Kembalikan duniaku. Lolongnya terseduh-seduh sambil memukuli dadanya sendiri seolah kehilangan kewarasan akibat duka yang teramat dalam. Masyarakat awam yang menonton siaran itu, termasuk ibu-ibu arisan kompleks kami yang diwawancarai secara terpisah, banyak yang ikut menitikan air mata iba melihat hancurnya hidup pengusaha muda yang dermawan itu. Bahkan beberapa pengamat sosial murahan di televisi mulai mengaitkan kejadian ini dengan kurangnya regulasi keamanan bahan bangunan atau lambatnya respons pemadam kebakaran. Mereka semua terbuai oleh narasi palsu yang disutradarai dengan begitu jenius oleh si pembunuh itu sendiri. Menonton adegan memuakan itu dari layar kaca, aku tidak bisa menahan tawa sinisku yang terdengar kering dan kasar. Kepuasan emosional yang aneh menjalar dari ujung kaki hingga merindingkan tengkuku. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dadaku melihat tangisan suamiku. Aku tahu persis anatomi di balik air mata buayanya itu. Rendra tidak menangis karena ia kehilangan wanita yang ia cintai atau darah dagingnya. Tangisan histeris yang ia tunjukkan ke seluruh negeri itu adalah tangisan bahagia, luapan euforia dan rasa lega yang meluap-luap karena rencananya berjalan mulus tanpa cacat sedikit pun. Ia menangisi fakta bahwa ia baru saja terbebas dari jerat utang 17 miliar rupiah yang membelit lehernya,
menangisi bahwa tak ada lagi nyawa istri dan anaknya yang menjadi ganjalan antara dirinya dan triliunan rupiah uang warisan peninggalan ayahku di bank sentral. Rendra merasa dirinya bak dewa yang tak tersentuh karma, mengendalikan opini publik dengan sangat sempurna, membodohi polisi, dan menghapus masalah terbesarnya dalam satu malam. Senyum sinisku semakin lebar saat membayangkan betapa tinggi ia sedang terbang saat ini. Aku dan Ibu Siwi sengaja membiarkannya menikmati tepuk tangan penonton atas penderitaan palsunya itu. Biarkan ia terbang setinggi-tingginya ke awan kesombongan. Biarkan ia merasa menjadi miliarder baru yang berduka namun bergelimang harta. Karena ketika tiba saatnya nanti aku menembak jatuh sayap kemenangannya dari langit, benturan tubuhnya saat menghantam aspal kenyataan akan membuat tulangnya hancur berkeping-keping hingga tak bersisa. Tangisan buaya itu kelak akan berubah menjadi lolongan darah dan penyesalan sejati di depan mata kepalaku sendiri. Masyarakat kita memiliki rentang perhatian yang sangat pendek terhadap tragedi. Seringkali, simpati dan duka cita hanyalah komoditas musiman yang dijajakan di media sosial, lalu menguap begitu saja saat ada skandal selebritas atau isu politik baru yang lebih menggiurkan. Setelah acara tahlilan mewah 7 harian berlalu, di mana Rendra tampil dengan setelan baju koko putih bersih dan peci, menerima jabat tangan serta amplop duka dari kolega bisnisnya, empati lingkungan kompleks mulai memudar. Bagi suamiku, masa berkabung yang diwajibkan oleh norma sosial ini hanyalah formalitas menjengkelkan yang harus dilalui sebelum ia bisa benar-benar menikmati kekayaannya. Dengan alasan klasik, terlalu trauma melihat puing-puing rumah yang mengingatkannya pada istri tercinta, Rendra segera menyewa sebuah unit apartemen penthouse mewah di kawasan elit pusat kota. Kenyataannya, di balik pintu tebal apartemen tersebut, ia mulai merayakan kebebasan berdarahnya. Ia memesan minuman keras impor, membeli jam tangan seharga ratusan juta menggunakan sisa limit kartu kreditnya, dan mulai mengurus akta kematian kami melalui jalur belakang, menggunakan uang pelicin untuk membungkam mulut oknum birokrat rakus. Melihat betapa cepatnya ia menghapus eksistensi kami, Ibu Siwi tersenyum sinis dan menyarankan satu taktik pamungkas. Sebelum mengeksekusinya di meja hijau bank sentral, kita harus menghancurkan fondasi kewarasannya terlebih dahulu. Manusia arogan yang gila harta seperti suamiku tidak pernah takut pada hukum manusia, karena ia merasa punya cukup uang dan koneksi untuk membelinya. Namun, setiap pembunuh berdarah dingin, betapapun rapinya ia menyembunyikan jejak, selalu memiliki titik buta pada teror psikologis yang menyasar alam bawah sadarnya. Serangan pertamaku dimulai pada minggu kedua masa pelarian kami. Menggunakan jasa kurir daring anonim yang dibayar tunai tanpa jejak digital, aku mengirimkan sekotak martabak manis spesial dengan taburan keju dan kacang, persis pesanan rutin favoritku yang selalu Rendra bawakan sepulang kerja di masa lalu, ke lobi apartemen mewahnya. Tidak ada nama pengirim di sana. Hanya sebuah pesan singkat yang diketik rapi pada kertas truk. Terima kasih selalu ingat masakan rumah, Mas. Aku menunggumu di ruangan yang dingin. Menurut laporan informan keamanan lobi yang telah dibayar mahal oleh Ibu Siwi, Rendra memucat pasi seperti mayat hidup saat membuka kotak itu di kamarnya. Ia muntah di wastafel, melempar kotak itu ke tempat sampah dengan tangan gemetar, lalu turun ke lobi sambil memaki-maki petugas keamanan karena meloloskan kiriman tak dikenal ke unitnya. Teror psikologis itu tentu saja tidak berhenti di kotak martabak. Di era digital ini, di mana masyarakat kelas atas sangat bergantung pada kemudahan teknologi smart home untuk mengatur hidup mereka, meretas perangkat pintar adalah hal yang sangat sepele bagi teknisi bayangan yang bekerja di bawah perintah Ibu Siwi. Pada pukul 3 dini hari, tepat saat Rendra baru saja berhasil terlelap setelah menelan 2 butir obat tidur berdosis tinggi, sistem pengeras suara terpusat di apartemennya tiba-tiba menyala sendiri dengan volume maksimal. Audio yang diputar bukanlah musik klasik kesukaannya, melainkan rekaman suaraku yang sedang menyanyikan lagu pengantar tidur berlirik sendu, lagu yang selalu kunyanyikan untuk menidurkan Kiko setiap malam. Suaraku menggema di seluruh sudut penthouse yang luas dan sepi itu, menciptakan gaung kematian yang mengerikan. Rendra terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin sebesar biji jagung sebesar membasahi dahinya. Ia berlari panik ke ruang tengah, menjerit histeris menyuruh suara itu berhenti, dan membanting perangkat pelantang suara mahal itu ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Esok paginya, seolah semesta belum puas menyiksanya, saat ia melangkah masuk ke ruang direktur di kantornya,
Seluruh ruangan telah dipenuhi oleh aroma parfum mask bercampur vanila, aroma khas tubuhku yang selalu menempel di kemejanya setiap kali ia memelukku dulu. Pertahanan mental suamiku perlahan mulai runtuh berkeping-keping, hancur oleh beban rasa bersalah yang ia paksa kubur sendiri. Lingkaran hitam di bawah matanya kini bukan lagi hasil riasan kosmetik murahan demi menarik simpati wartawan, melainkan bukti nyata dari insomnia akut dan kepanikan paranoia yang menggerogoti otaknya. Rendra mulai mencurigai semua orang. Ia mengira para rentenir sedang mempermainkan psikologisnya karena utangnya tak kunjung lunas, atau lebih parah lagi, akal sehatnya mulai diinvasi oleh delusi bahwa arwah penasaran istri dan anaknya benar-benar kembali dari neraka untuk menuntut balas dendam. Kepanikan ini membuatnya sangat temperamental dan tak terkendali. Ia memecat 2 asistennya tanpa alasan jelas, sering berbicara sendiri, dan membuat kesalahan-kesalahan fatal dalam menyusun dokumen perbankannya. Perasaan terus diawasi oleh entitas tak kasat mata ini memaksanya bertindak sangat gegabah. Ia sadar, ia harus segera membobol brankas triliunan rupiah itu, melunasi lintah darat, dan melarikan diri ke luar negeri sebelum bayangan masa lalu itu benar-benar mencekiknya hingga mati. Dari layar tablet di apartemen kumuhku yang berbau apak, aku memantau setiap laporannya dengan kepuasan emosional yang meluap-luap bagai lahar panas. Aku menyeduh teh melati dengan sangat tenang, tersenyum menatap Kiko yang sedang tertidur lelap tanpa rasa takut lagi. Membunuh Rendra secara fisik adalah hal yang terlalu mudah dan cepat. Sebuah hukuman yang tak sepadan dengan niatnya membakar darah dagingnya sendiri. Namun, membiarkannya membusuk dari dalam otaknya sendiri, menyaksikannya tersiksa oleh ilusi, ketakutan, dan rasa bersalah yang tak bisa disembuhkan oleh uang triliunan sekalipun, memberikan sensasi keadilan absolut yang luar biasa memabukkan. Rendra mengira ia telah berhasil membakar masa lalunya menjadi abu, tanpa menyadari bahwa abu dari dendam itu kini telah merasuk ke dalam paru-parunya, mencekik saluran napasnya perlahan setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Psikologis sang pembunuh kini telah compang-camping dan putus asa. Inilah momen yang paling sempurna dan mematikan untuk melemparkan umpan berikutnya langsung ke depan hidungnya. Umpan yang akan ia telan rakus tanpa sempat mengunyah, yang akan membawanya tepat ke ruang eksekusi utama. Di dalam struktur masyarakat kita, ada sebuah pepatah tak tertulis yang sangat relevan. Orang yang sedang tenggelam akan dengan senang hati menggenggam bilah pedang yang tajam asalkan ia mengira itu bisa menyelamatkan nyawanya. Rendra saat ini adalah pria yang sedang tenggelam di lautan keputusasaan yang ia ciptakan sendiri. Teror psikologis yang kulancarkan telah menguras kewarasannya. Namun ancaman yang jauh lebih nyata datang dari para lintah darat. Sindikat rentenir itu mulai kehabisan kesabaran. Mereka tak lagi peduli dengan status duda berduka yang disandang suamiku di depan layar televisi. Mobil mewahnya disita secara paksa di lobi kantornya, dan pesan-pesan ancaman pembunuhan mulai memenuhi ponselnya setiap jam. Rendra tahu, ia harus segera mengeksekusi rencana utamanya. Berbekal surat kematian palsu yang disahkan melalui uang pelicin dan surat kuasa bermaterai palsu dari notaris korup, ia merasa sudah memegang kunci kemenangan. Namun, ada satu tembok beton birokrasi yang tak bisa ia tembus hanya dengan selembar kertas. Bank Sentral menuntut kehadiran kunci fisik brankas tersebut. Kunci kuningan yang selama ini selalu menggantung di leherku, yang Rendra yakini telah meleleh menjadi abu bersama jasadku di malam kebakaran itu. Kepanikan Rendra saat manajer bank menolak aksesnya karena ketiadaan kunci fisik adalah celah psikologis terbesar yang kami tunggu-tunggu. Disinilah Ibu Siwi memainkan mahakaryanya dalam membaca anatomi keserakahan manusia. Untuk memancing Rendra keluar dari persembunyian logikanya, kami membutuhkan seorang pion yang tepat. Pilihan itu jatuh pada Dodi, seorang staf administrasi rendahan di sebuah perusahaan pialang yang menjadi potret sempurna dari penyakit masyarakat modern. Dodi terlilit utang pinjaman daring dan judi slot hingga puluhan juta rupiah, membuatnya cukup rakus dan putus asa untuk disuap melakukan apa saja. Ibu Siwi mendekati Dodi, menawarkan pelunasan seluruh utangnya dengan satu syarat mutlak. Ia harus memainkan peran kecil dalam sandiwara pembalasanku. Tugas Dodi sangat sederhana namun mematikan. Melalui telepon prabayar sekali pakai, Dodi menghubungi Rendra yang sedang berada di puncak paranoia. Dengan suara bergetar dan akting ketakutan yang natural, Dodi mengarang cerita bahwa beberapa hari sebelum kebakaran, aku menemuinya secara diam-diam.
Dodi mengklaim aku terlihat sangat tertekan, merasa nyawaku terancam oleh suamiku sendiri, dan menitipkan sebuah kunci kuningan kepadanya sebagai jaminan agar ia mau membantuku melarikan diri keluar kota. Namun karena aku kini telah tewas, Dodi yang oportunis menawarkan untuk menjual kunci itu kepada Rendra dengan harga gila-gilaan demi menutupi utang judinya. Umpan berdaging segar dan beracun itu dilempar tepat di depan hidung suamiku yang sedang kelaparan beringas. Jika Rendra menggunakan akal sehatnya, ia pasti akan curiga. Mengapa istri yang ia anggap naif dan tak tahu apa-apa bisa menitipkan benda paling berharga senilai triliunan rupiah kepada seorang staf rendahan yang gila judi? Namun, keserakahan dan keputusasaan adalah dua racun yang paling ampuh membutakan rasionalitas manusia. Rendra menelan umpan itu bulat-bulat tanpa mengunyahnya sedikitpun. Baginya, telepon dari Dodi bukanlah sebuah kejanggalan, melainkan keajaiban dari semesta yang berpihak pada kelicikannya. Pertemuan mereka segera diatur pada sore hari di lantai parkir basemen sebuah pusat perbelanjaan tua yang remang-remang. Tempat kusam yang sangat kontras dengan gaya hidup mewah suamiku, namun menjadi lokasi sempurna untuk sebuah transaksi gelap tanpa pantauan kamera pengawas keamanan. Dari dalam kabin mobil sedan sewaan bertaca film sangat gelap yang terparkir tak jauh dari pilar beton, aku dan Ibu Siwi menyaksikan adegan memuakan itu secara langsung. Aku melihat suamiku turun dari taksi dengan wajah ditekuk tegang, menengok ke kanan dan ke kiri layaknya pencuri amatir. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal yang sangat padat berisi tumpukan uang tunai ratusan juta rupiah kepada Dodi. Uang itu kuyakin ia dapatkan dengan cara menggali lubang utang baru berbunga mencekik pada rentenir lain. Sebagai gantinya, Dodi menyerahkan sebuah kunci kuningan kusam. Kunci itu hanyalah duplikat presisi yang sengaja dibuat Ibu Siwi bertahun-tahun lalu, identik secara fisik dengan kunci asli yang saat ini tersimpan aman di dalam tas selempangku. Saat jemari Rendra menyentuh logam dingin kunci duplikat itu, aku bisa melihat perubahan drastis pada postur tubuhnya. Bahunya yang tadinya kaku dan merosot seketika rileks dan tegak. Ia menggenggam kunci itu erat-erat di depan dadanya, memejamkan mata sesaat seolah baru saja menemukan cawan suci penyambung nyawanya. Senyum kepuasan yang begitu congkak, tamak, dan tak tertembus rasa bersalah mengembang di wajah Rendra. Di detik itu, ia merasa telah berhasil mengakali segalanya. Mengakali hukum, menipu kematian, dan membodohi nasib. Ia merasa menjadi manusia paling jenius di muka bumi yang tak tersentuh oleh karma. Melihat pemandangan arogan itu dari balik kegelapan kaca mobil, darahku berdesir hebat. Kepuasan emosional yang liar dan memabukkan menyapu seluruh relung dadaku, menyingkirkan sisa-sisa trauma malam kebakaran yang pernah membakarku. Dulu, jika melihatnya tersenyum lega, hatiku akan ikut menghangat oleh rasa cinta. Kini, senyum congkaknya adalah tontonan komedi paling ironis yang pernah kulihat. Rendra sama sekali tidak menyadari bahwa kunci kuningan yang baru saja ia beli dengan sisa harga dirinya itu bukanlah akses menuju kekayaan triliunan rupiah, melainkan tiket VIP menuju ruang eksekusinya sendiri. Melangkahlah, suamiku sayang. Melangkahlah dengan dada membusung dan kesombongan setinggi langit ke dalam jebakan yang telah istrimu siapkan. Karena kejatuhanmu nanti akan menjadi simfoni paling indah yang mengakhiri penderitaanku. 1 bulan berlalu sejak malam di mana rumahku diratakan oleh lautan api. Di negara ini, ada sebuah realitas sosial yang memilukan. Birokrasi dan administrasi kependudukan yang seringkali berbelit-belit bagi rakyat jelata, tiba-tiba bisa berubah menjadi jalan tol tanpa hambatan jika dilumasi dengan lembaran uang tebal. Berbekal sisa uang pinjaman dan manipulasi laporan dari tim forensik serta oknum aparat yang korup, Rendra berhasil mempercepat penerbitan akta kematian resmi atas namaku dan Kiko. Lembaran kertas berstempel itu menjadi pengesahan legal bahwa eksistensi kami di dunia ini telah benar-benar dihapus. Bagi masyarakat luas, kasus ini telah ditutup rapat sebagai tragedi kecelakaan nahas akibat korsleting listrik. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada kecurigaan. Rendra telah sah menyandang status sebagai duda pewaris tunggal yang malang, mengubur masa lalunya dalam-dalam tanpa menyisakan jejak abu sedikitpun untuk diselidiki. Pagi itu, langit ibu kota cerah tanpa awan, seolah semesta sengaja menggelar karpet biru untuk merayakan penobatan sang miliarder baru. Dari layar pantau di apartemen persembunyianku,
Aku melihat suamiku melangkah keluar dari lobi apartemen mewahnya dengan dagu terangkat tinggi. Ia mengenakan setelan jas buatan penjahit ternama asal Italia, sepatu pantofel kulit yang dipoles mengkilap, dan kacamata hitam desainer yang dengan apik menutupi sisa-sisa lingkar mata akibat teror psikologisku minggu lalu. Kini, tak ada lagi bayang-bayang ketakutan di wajahnya. Ia menenteng sebuah koper kulit eksotis yang di dalamnya tersimpan rapi 2 senjata pamungkasnya, surat kuasa bermaterai palsu seharga ratusan juta dan kunci kuningan kusam yang ia beli dari Dodi. Rendra benar-benar menjelma menjadi potret sempurna kaum elit urban yang sangat dipuja oleh masyarakat kita. Pria tampan, mapan, dan tegar menghadapi cobaan hidup. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah angkuh yang ia ambil pagi ini, sesungguhnya sedang membawanya masuk lurus ke dalam liang lahat yang sudah kugali dengan sangat presisi. Tepat pukul 10 pagi, mobil sewaan kelas premium yang ditumpangi Rendra berhenti mulus di depan lobi utama Bank Sentral. Bangunan bergaya kolonial dengan pilar-pilar beton raksasa itu menyeratkan kekuasaan, keamanan absolut, dan rahasia triliunan rupiah yang berputar di dalamnya. Penjaga pintu berseragam rapi segera bergegas membukakan mobil, membungkuk hormat menyambut kedatangannya. Rendra membalasnya dengan anggukan sekadarnya, sebuah gestur arogan dari seseorang yang merasa kasta sosialnya berada jauh di atas manusia lain. Kehadirannya di lobi ban yang megah dan sejuk itu segera menarik perhatian para staf. Manusia pada dasarnya sangat mudah silau oleh penampilan dan status sosial, dan Rendra sangat tahu cara memanfaatkan kelemahan itu. Beberapa staf menatapnya dengan tatapan penuh simpati yang dibuat-buat, mengucapkan bela sungkawa basa-basi yang hanya dijawab Rendra dengan senyum duka palsu andalannya. Ini hari yang amat berat bagi saya, tapi amanah mendiang istri saya harus segera diselesaikan, ucapnya lirih kepada seorang resepsionis. Betapa mulus kebohongan itu meluncur dari lidahnya, selembut racun sianida yang dilarutkan ke dalam secangkir teh kamomil. Tak lama kemudian, Pak Darmawan, manajer utama pengelola brankas VVIP yang juga merupakan kolega setia mendiang ayahku, datang menyambut Rendra. Dengan akting yang tak kalah brilian dari suamiku, Pak Darmawan menunduk hormat, menyiratkan duka cita mendalam yang membuat ego Rendra semakin membengkak hingga nyaris meledak. Rendra pasti merasa dirinya adalah raja di ruangan ini, seorang arsitek kejahatan yang tak tersentuh oleh hukum karma. Ia berjalan berdampingan dengan Pak Darmawan menuju lift khusus eksekutif yang hanya bisa diakses menggunakan kartu identitas tingkat tinggi. Saat pintu lift perlahan menutup dan membawa mereka turun meluncur ke lantai bawah tanah, jantung pertahanan kekayaan bank tersebut, Rendra tak bisa lagi menahan seringai kepuasannya. Di dalam ruang tertutup itu, ia merogoh saku jasnya, merasakan tekstur logam dingin dari kunci kuningan duplikat yang bergesekan dengan jemarinya. Adrenalin keserakahan memompa darahnya lebih cepat. Ia membayangkan liburan mewahnya ke Eropa minggu depan, merencanakan cara memutar uang ratusan miliar itu untuk membungkam para lintah darat, dan menertawakan kebodohan istri naifnya yang kini telah menjadi tumpukan debu. Sementara itu, tepat di bawah kakinya, di dalam ruang inspeksi VIP brankas bawah tanah yang bersuhu sedingin lemari es, aku sedang duduk menunggu. Aku menyilangkan kaki dengan anggun, mengenakan pashmina sutra biru laut yang dulu ia berikan sebagai hadiah ulang tahunku karena katanya warna itu membuatku terlihat rapuh dan penurut. Di pangkuanku, Kiko duduk dengan sangat tenang, menggenggam jemariku erat tanpa ada sedikit pun sisa trauma di matanya. Di sudut ruangan, Ibu Siwi berdiri tegap layaknya seorang algojo yang menanti titah, ditemani oleh 2 detektif kepolisian berpakaian preman yang sedari tadi menyamar menjadi staf keamanan bank. Kami semua menatap tajam ke arah pintu baja raksasa di hadapan kami. Suara denting lift yang baru saja tiba di lantai bawah tanah bergema pelan hingga menembus ruangan kami. Melangkahlah, suamiku sayang. Bawa kesombonganmu, bawa kebohongan berdarahmu, dan bawa seluruh ilusi kehebatanmu melewati lorong itu. Karena sebentar lagi, tepat di saat pintu baja ini terbuka, kau akan menyadari bahwa kau tidak pernah menjadi pemain utama. Kau hanyalah seekor tikus kecil yang kelaparan, berjalan riang dengan sukacita menuju ke dalam perangkap besi berduri yang diciptakan oleh istrimu sendiri. Bagi rakyat jelata yang menghabiskan seumur hidupnya mengantre di luar pagar untuk mendapatkan bantuan beras miskin,
ruangan bawah tanah bank sentral ini hanyalah mitos urban tentang bagaimana kaum elit menyembunyikan kekayaan tak berseri mereka dari endusan pajak dan hukum negara. Ruang brankas VVIP ini dirancang seperti bunker anti-nuklir. Dindingnya dilapisi beton bertulang setebal setengah meter dan baja titanium yang dikontrol oleh mesin pengatur kelembapan udara konstan agar dokumen bersejarah dan emas batangan di dalamnya tidak lapuk dimakan waktu. Kesunyian di lantai ini sangatlah absolut. Sangat kontras dengan hiruk-pikuk klakson jalan raya ibu kota di atas sana. Rendra melangkah keluar dari lift eksekutif dengan ritme langkah yang mantap. Sepatu kulit mahalnya mengetuk lantai marmer dan menghasilkan gema yang terdengar congkak di sepanjang koridor kosong tersebut. Ia berjalan mengiringi Pak Darmawan, mencium aroma dingin dari kekayaan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ini adalah dokumen kuasa penuh dari mendiang istri saya, Pak Darmawan. Suara Rendra memecah keheningan koridor, mengalun penuh wibawa dan manipulasi. Ia menyerahkan lembaran kertas bermaterai palsu itu dengan gerakan elegan. Alma menandatanganinya di hadapan notaris tepat seminggu sebelum malam nahas itu. Ia seperti punya firasat bahwa umurnya tak akan panjang. Dan ini, Rendra menjeda kalimatnya secara dramatis, menghentikan langkahnya sejenak untuk mengeluarkan kunci kuningan kusam dari balik jasnya. Ini adalah satu-satunya barang peninggalannya yang berhasil saya temukan dari puing-puing kamar kami. Bukti terakhir cintanya yang ia wariskan untuk saya kelola. Betapa menjijikan akting pria ini. Ia melacurkan namaku, menjadikan tragedi yang ia ciptakan sendiri sebagai pembenaran atas perampokan legal yang akan dilakukannya. Di matanya, hukum hanyalah rangkaian tulisan di atas kertas yang bisa ia beli, dan moralitas hanyalah omong kosong bagi orang-orang miskin. Pak Darmawan menerima dokumen dan kunci itu menggunakan sarung tangan putih. Manajer bank senior itu memeriksa cap materai palsu dan tanda tanganku sekilas, lalu mengangguk takzim. Semuanya terlihat sesuai prosedur. Pak Rendra, mari saya antar menuju deretan kotak penyimpanan milik almarhum Bapak Handoyo, balas Pak Darmawan, membukakan akses pintu lorong brankas dengan kartu khusus dan pemindaian retina matanya. Rendra tersenyum puas. Ia menatap deretan loker baja tahan ledakan di sepanjang dinding dengan mata berbinar-binar. Jantungnya pasti sedang memompa darah dengan kecepatan maksimal, membanjiri otaknya dengan dopamin keserakahan yang membutakan. Saat tiba di depan loker dengan nomor seri khusus milik ayahku, Pak Darmawan memasukkan kunci master bank ke lubang pertama. Dengan napas sedikit tertahan akibat luapan euforia, Rendra memasukkan kunci kuningan duplikatnya ke lubang kedua. Terdengar bunyi klik logam yang berat dan mekanis. Sebuah simfoni terindah di telinga suamiku yang menandakan bahwa brankas itu telah tak terkunci. Namun, sebelum Rendra sempat menarik kotak baja itu dengan penuh nafsu, Pak Darmawan menahan lengannya dengan sopan. Mohon maaf, Pak Rendra. Sesuai wasiat khusus almarhum mertua Bapak, untuk brankas VVIP tingkat ini, kotak hanya boleh ditarik keluar dan isinya diinspeksi di dalam ruang tertutup. Terlebih lagi, proses ini harus disaksikan secara langsung oleh wali ahli waris yang telah ditunjuk secara hukum. Rendra mengerutkan kening. Wajah angkuhnya seketika berubah masam menahan kesal. Wali ahli waris apa maksud Anda? Saya adalah suami sahnya. Anak saya juga sudah meninggal. Saya adalah satu-satunya pewaris tunggal yang hidup. Tidak perlu ada birokrasi konyol dan wali-walian segala. Suaranya meninggi, menunjukkan tabiat aslinya yang kasar dan tak sabaran jika rencananya menemui sedikit saja hambatan. Rendra merasa hukum sedang berusaha merampok haknya. Pak Darmawan tetap memasang senyum profesionalnya yang tak tergoyahkan. Ini adalah protokol keamanan absolut bank kami, Pak. Wali tersebut sudah menunggu Bapak di dalam ruang inspeksi VIP di ujung koridor sejak 1 jam yang lalu. Silakan Bapak bawa kotak ini. Mari kita selesaikan secepatnya agar Bapak bisa segera pulang dan kembali beristirahat. Mendengar itu, Rendra mendengus kasar dan mengangguk pasrah. Dalam benaknya yang sudah mabuk oleh ambisi, wali ahli waris yang dimaksud itu pastilah sekadar notaris tua bangka atau kerabat jauh ayahku yang cerewet, yang bisa dengan mudah ia bungkam menggunakan uang suap atau ia gertak dengan koneksi hukumnya. Ia menarik kotak baja itu dari sarangnya, memeluknya dengan erat ke dadanya seolah itu adalah benda paling suci di dunia, lalu melangkah kembali menyusuri koridor.
Ia menatap pintu baja ruang inspeksi VIP di ujung lorong dengan keyakinan penuh. Rendra merasa dirinya adalah raja yang sedang berjalan menuju singgasananya, tanpa menyadari bahwa koridor bawah tanah ini adalah lorong eksekusi matinya. Pintu baja di depannya bukanlah gerbang menuju kekayaan, melainkan pintu masuk menuju neraka dunia yang telah kupersiapkan untuk memanggang akal sehatnya hingga menjadi arang. Di masyarakat urban yang materialistis, kejatuhan seorang figur publik yang tadinya dihormati kerap kali menjadi tontonan yang jauh lebih dinanti daripada kesuksesannya. Hari ini, aku memiliki kursi baris terdepan untuk menyaksikan langsung kehancuran total dari figur palsu bernama Rendra. Pintu baja ruang inspeksi VIP yang tebal itu akhirnya berputar perlahan dengan bunyi derit engsel logam yang berat, menggeser udara dingin di dalam ruangan dan menciptakan hawa tegang yang seketika bisa disayat dengan pisau. Rendra melangkah masuk. Sikap arogannya mendominasi. Dagunya terangkat menantang dunia, sementara kedua tangannya mencengkeram erat kotak baja penyimpanan harta ayahku. Ia menoleh ke arah meja panjang di tengah ruangan, bersiap menyapa sang wali ahli waris, dengan senyum palsu dan tatapan merendahkan yang selalu ia gunakan untuk mengintimidasi orang lain. Namun, senyum congkak yang baru saja akan mekar di bibirnya itu seketika membeku. Ia mematung bagai sebongkah es. Darah di sekujur wajahnya terkuras habis hanya dalam hitungan sepersekian detik, mengubah kulitnya yang tadinya kemerahan akibat euforia menjadi sepucat kertas HVS. Matanya bertubrukan langsung dengan mataku. Di seberang meja inspeksi logam yang sedingin es ini, aku duduk bersandar santai namun dengan postur tegak sempurna, menyilangkan kaki dengan anggun bak seorang ratu yang sedang menanti pengkhianat kerajaannya diadili. Kiko, darah daging yang ia yakini telah hangus di dalam kobaran api, duduk dengan sangat tenang di pangkuanku, menatapnya tanpa kedip sedikit pun. Dan di sudut ruangan, berdiri Ibu Siwi bersama dua pria tegap, detektif yang menyamar, menutup rapat satu-satunya pintu keluar. Rendra berdiri mematung di ambang pintu, mulutnya terbuka sedikit namun tak ada sebaris pun kalimat yang bisa lolos dari pita suaranya. Kotak baja berisi harapan triliunan rupiah di tangannya terlepas begitu saja dari genggamannya yang mendadak mati rasa. Kotak itu menghantam ujung meja dengan dentang yang memekakan telinga sebelum akhirnya jatuh berdebum ke lantai marmer bawah tanah, memecah keheningan absolut yang mencekik napas suamiku. Alma? Gumamnya serak, terdengar seperti decitan tikus tanah yang terjepit pilar beton. Napasnya berubah memburu, dadanya naik turun tak beraturan seiring dengan kewarasannya yang mulai retak di bawah tekanan realitas yang tak mampu ia proses. Tidak mungkin. Kalian. Berita itu. Rumah itu hancur. Cincin itu. Rendra meracau kacau balau, memundurkan langkahnya hingga punggungnya menabrak dinding baja di belakangnya. Kakinya gemetar hebat hingga membuatnya terhuyung. Ia mengedipkan matanya berkali-kali dengan liar, memukul-mukul sisi kepalanya sendiri, seolah berharap bahwa sosok yang duduk di hadapannya ini hanyalah sebuah halusinasi ekstrim akibat insomnia atau teror psikologis yang kuberikan minggu lalu. Namun sayangnya, suhu tubuhku normal, aku bernapas, dan tatapan mataku menyala memancarkan kebencian murni yang tak bisa dipalsukan oleh halusinasi apapun. Realitas brutal itu akhirnya menghantam tengkoraknya dengan kekuatan godam-godam besi berkekuatan penuh. Istrinya sama sekali tidak bodoh, ia tidak mati, dan ia telah mempermainkannya sejak malam eksekusi tersebut. Selamat datang kembali di dunia nyata, suamiku. Ucapku sangat pelan dan tenang. Namun setiap suku kataku menggema di dinding baja dan menancap tajam menembus langsung ke jantung pertahanannya. Kepuasan emosional yang meluap-luap bagai lava gunung berapi akhirnya menyapu bersih semua sisa trauma pengkhianatannya di masa lalu. Menyaksikan pria sombong nan licik ini gemetar ketakutan, kehilangan akal sehat dan harga dirinya hingga ke titik terendah, memberiku sensasi keadilan tertinggi yang tak bisa dinilai dengan angka miliaran rupiah. Dulu kau selalu menganggapku sebagai istri rumahan yang naif, yang hanya tahu cara menyetrika ke mejamu dan menyeduhkan teh kamomil. Saat kau pergi malam itu, kau menyewa pembakar bayaran untuk memanggang istrimu dan anak kandungmu hidup-hidup demi menutupi utang judimu pada lintah darat. Dan hari ini, kau melangkah congkak dengan dada membusung, mengira bisa merampok lunas hasil keringat ayahku berbekal selembar surat kuasa palsu murahan. Aku menatap langsung ke kedalaman matanya,
Memaku tubuh gemetarnya dengan kebenaran yang tak bisa lagi ia hindari. Tapi sayang sekali, Mas. Bukan tumpukan emas yang menunggumu di ujung perjalananmu. Kau menggali kuburanmu sendiri dengan sangat rapi, dan aku berada di sini hanya untuk mendorongmu masuk ke dalamnya. Di tengah masyarakat kita, ada sebuah kecenderungan memuakan yang sering dipertontonkan oleh para penguasa atau orang kaya yang tertangkap basah melakukan kejahatan. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka akan menggunakan sisa-sisa wibawa dan arogansinya untuk memanipulasi keadaan, gaslighting, dan menyerang balik sang korban. Menghadapi realitas bahwa rencananya telah hancur berantakan, insting bertahan hidup Rendra memaksanya kembali memakai topeng kelicikannya. Pria itu menelan ludah dengan susah payah. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia menoleh ke arah Pak Darmawan dan dua pria berbadan tegap di sudut ruangan. Pak Darmawan, tolong panggilkan keamanan. Wanita ini gila. Seru Rendra dengan suara yang dipaksakan untuk terdengar lantang, menunjuk tepat ke wajahku dengan jari yang gemetar. Dia sengaja memalsukan kematiannya sendiri untuk merusak nama baik saya dan menguasai harta ini sendirian. Saya ini pengusaha terhormat. Saya akan menuntut bank ini dan menyeret wanita histeris ini ke penjara karena tuduhan pencemaran nama baik. Rendra terus melolongkan ancaman-ancaman kosong, berharap status sosial dan setelan jas mahalnya masih bisa menyelamatkannya dari jerat kebenaran. Namun, tak ada satupun orang di ruangan itu yang bergeming. Pak Darmawan hanya menatapnya dengan raut wajah jijik yang tak lagi ditutup-tutupi. Aku tersenyum sangat tipis. Sebuah senyum sedingin silet yang mengiris sisa harapan di hati suamiku. Pengusaha terhormat mana yang membayar Algojo untuk menyiramkan bensin ke kamar tidur anak kandungnya sendiri di tengah malam buta? Mas? Tanyaku dengan nada suara yang tak sedikit pun meninggi, namun sanggup menguliti harga dirinya hingga ke tulang. Aku perlahan merogoh tas selempang kecilku, dan mengeluarkan sebuah benda plastik berwarna merah cerah yang sangat ia kenali. Kamera mainan Kiko. Benda murah yang selalu ia sebut sebagai sampah perusak pemandangan itu kini berada di tanganku. Kau benar, Mas. Hukum butuh bukti, bukan sekadar kata-kata dari istri yang selalu kau anggap bodoh. Aku berjalan mendekati sebuah layar monitor portabel yang telah disiapkan Ibu Siwi di atas meja, lalu menyambungkan kartu memori dari mainan itu. Terdengar bunyi desis statis yang memecah kesunyian ruang brankas bawah tanah itu, disusul oleh suara bariton Rendra yang sangat jernih dan tak terbantahkan. Iya, keduanya. Istriku dan anak itu. Jangan biarkan ada yang selamat. Kalau mereka berdua masih hidup, brankas warisan mertuaku itu tidak akan bisa kucairkan dan nyawaku yang akan melayang. Bakar rumahnya sampai rata dengan tanah. Rekaman itu menggema berulang kali, memantul di dinding baja ruangan, menampar wajah Rendra dengan kekuatan ribuan ton kenyataan. Keheningan yang mematikan langsung menyergap detik setelah rekaman berakhir. Rendra membeku total. Napasnya seolah ditarik paksa dari paru-parunya, dan matanya terpaku pada mainan plastik merah itu dengan horor yang absolut. Ia tidak bisa lagi berlindung di balik alibi penerbangannya. Bukti itu telak. Suaranya sendiri yang merencanakan pembunuhan berencana tingkat pertama. Ditambah lagi, bukti surat kuasa palsu bermaterai yang baru saja ia serahkan kepada manajer bank tergeletak tak berdaya di atas meja, menyegel nasibnya dengan kejahatan perbankan dan pemalsuan dokumen negara. Skakma. Tubuh tegap yang biasanya dibalut arogansi itu akhirnya runtuh. Rendra merosot lemas, jatuh berlutut hingga celana kain mahalnya mencium debu lantai marmer. Topeng pengusaha sukses, suami yang berduka, dan miliarder baru itu hancur berkeping-keping, menyisakan wujud asli seorang pengecut yang serakah. Tangisnya pecah, dan kali ini bukan tangisan duka palsu seperti di bandara tempo hari, melainkan raungan histeris seekor binatang yang menyadari bahwa kakinya telah terperangkap di dalam mesin penggiling baja. Alma, Alma, tolong aku. Rendra merayap maju, mencoba menggapai ujung sepatuku dengan tangannya yang bergetar hebat. Ingus dan air mata bercampur mengotori wajahnya yang pucat pasi. Aku hilaf. Alma. Demi Tuhan. Aku ditekan habis-habisan oleh para rentenir itu. Mereka mengancam akan membunuhku. Aku tidak punya pilihan lain.
Ingatlah pernikahan kita. Ingatlah cinta kita. Alma, tolong, jangan lakukan ini. Ia mengemis belas kasihan dengan menjajakan kebohongan dan memori masa lalu, sebuah pemandangan yang begitu menyedihkan sekaligus memuakan. Aku melangkah mundur, menjauhkan sepatuku dari sentuhan tangannya yang kotor. Kepuasan emosional yang meluap-luap di dadaku mencapai titik kulminasinya. Kau punya pilihan untuk jujur padaku, Mas. Tapi pilihan yang kau ambil adalah memanggang darah dagingmu sendiri. Cinta kita sudah ikut terbakar malam itu menjadi abu, dan air matamu hari ini sama sekali tidak bisa memadamkan bara dendamku. Aku menoleh ke arah Ibu Siwi dan memberikan isyarat anggukan kecil. Detik itu juga, dua pria berpakaian preman yang sedari tadi menyamar bergerak secepat kilat. Mereka menyergap Rendra, menekan wajah arogannya ke atas meja baja yang dingin. Terdengar bunyi klik logam yang sangat tajam saat borgol besi mengunci pergelangan tangannya secara paksa. Saudara Rendra, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen negara. Anda memiliki hak untuk diam, seru salah satu detektif dengan tegas. Rendra meronta kasar, menjeritkan namaku dan nama Kiko, namun tubuhnya diseret paksa keluar dari ruang brankas layaknya sekarung sampah yang membusuk. Pintu baja kembali tertutup rapat, memotong lolongan putus asanya dari harta yang sangat ia dambakan selamanya. Monster itu telah tumbang dengan cara yang paling memalukan, dan ruang eksekusi ini menjadi saksi bisu atas kemenangan telak dari seorang istri yang menolak mati. Gema lolongan keputusasaan Rendra akhirnya menghilang, ditelan oleh ketebalan dinding beton dan koridor panjang ruang bawah tanah. Keheningan yang tersisa di dalam ruang inspeksi VIP ini terasa sangat berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekik dan penuh teror, melainkan embusan napas kebebasan yang membasuh seluruh pori-pori kulitku. Di masyarakat kita, wanita yang dikhianati seringkali diharapkan untuk mengalah demi nama baik keluarga, atau menangis pasrah meratapi nasib. Namun hari ini, aku membuktikan bahwa mengalah pada kebusukan bukanlah sebuah pilihan. Aku menunduk, menatap wajah Kiko yang balas menatapku dengan senyum tipis yang tulus. Tangan kecilnya masih menggenggam jemariku, tak lagi bergetar ketakutan. Kami telah menang mutlak. Monster berwajah malaikat itu telah ditendang keluar dari panggung kehidupan kami. Kini, saatnya membuka lembaran baru yang telah dipersiapkan oleh ayahku. Sebuah jaminan masa depan yang membuat mantan suamiku rela menjual jiwanya kepada iblis. Pak Darmawan berdeham pelan, memecah kesunyian dengan sikap hormat yang tak dibuat-buat. Ia mengangguk ke arah kotak baja bernomor seri khusus yang masih teronggok menanti di atas meja inspeksi logam. Silakan, Mbak Alma. Almarhum Bapak Handoyo telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Brankas ini sepenuhnya milik Anda, ucapnya lembut. Ibu Siwi melangkah maju, meletakkan kunci master bank di sebelah lubang pengaman. Aku menarik napas panjang, menenangkan sisa adrenalin yang masih berdesir di pembuluh darahku. Aku memasukkan kunci kuningan asli yang menggantung di leherku. Lalu bersama-sama dengan Pak Darmawan, kami memutar kedua kunci itu serentak. Terdengar bunyi dentang logam berat, disusul suara desisan angin saat segel hampa udara kotak tersebut terbuka setelah terkunci rapat sekian lama. Tanganku sedikit gemetar saat menarik laci baja itu keluar dari cangkangnya. Di dalam kepalaku, dan mungkin di dalam imajinasi Rendra yang serakah, aku mengharapkan pemandangan yang menyilaukan mata, tumpukan batangan emas berkilau, gepokan uang kertas pecahan ratusan ribu yang baru dicetak, atau mungkin deretan sertifikat saham blue chip yang menyimbolkan kekayaan triliunan rupiah. Namun, yang kulihat terbaring diam di atas alas bludru merah ternyata sangat jauh dari bayangan materialistis itu. Laci itu terlihat kosong melompong. Hanya ada sebuah map kulit tua berwarna coklat dengan jahitan manual yang mulai mengelupas, sebuah buku tabungan bank dengan sampul yang sudah sangat kusam, dan sepucuk surat dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam tebal yang sangat kukenali. Tulisan tangan mendiang ayahku. Ada sedikit kekecewaan yang menyeruak, namun rasa penasaranku jauh lebih mendominasi. Aku mengambil surat yang kertasnya mulai menguning itu dan membuka lipatannya dengan hati-hati, seolah takut kalimat di dalamnya akan hancur jika kusentuh terlalu kasar. Untuk putriku tersayang, Alma. Kalimat pembuka itu seolah menyapaku langsung dari alam baka,
membawa kehangatan seorang ayah yang meruntuhkan pertahanan emosionalku seketika. Mataku mulai memanas. Jika kau sedang membaca surat ini di dalam ruang brankas, didampingi oleh Siwi dan Darmawan, itu artinya ketakutan terbesar ayah telah terbukti nyata. Kau telah selamat dari badai pengkhianatan, dan pria bajingan bersetelan jas itu telah menunjukkan wujud aslinya kepadamu. Aku menelan ludah dengan susah payah. Jantungku berdebar semakin kencang. Ayah ternyata sudah memprediksi bahwa hari ini akan tiba. Beliau tahu persis seperti apa tabiat pria yang kunikahi, bahkan jauh sebelum pengkhianatan ini terjadi. Ayah sengaja tidak memperingatkanmu secara langsung saat ayah masih hidup. Nak, karena cinta di usia mudamu seringkali membuat matamu buta dan telingamu tuli. Kau harus melihat sendiri apinya, merasakan sendiri panas pengkhianatannya, agar kau bisa terbangun dari kenaifan dan bangkit menjadi wanita yang tak bisa dihancurkan oleh pria manapun. Air mataku akhirnya menetes, membasahi tinta hitam surat itu. Bukan air mata kesedihan, melainkan rasa haru luar biasa atas cara ayahku melindungiku, mendidik mentalitasku menjadi baja, bahkan dari balik liang lahatnya. Aku terus membaca. Di dalam buku tabungan kusam itu, terdapat akses transfer tak terbatas ke rekening perwalian rahasia di luar negeri. Angkanya lebih dari cukup untuk menjamin kehidupanmu dan Kiko hingga 7 turunan, tanpa harus bergantung pada belas kasihan manusia manapun. Namun, harta yang sesungguhnya bukanlah angka-angka di buku itu. Alma, bukalah map kulit di bawah surat ini. Di sanalah kau akan menemukan mahakarya pamungkas ayah. Sebuah kebenaran yang akan membuatmu mengerti mengapa ayah membiarkan pria itu menikahimu, dan mengapa kemenangannya hari ini hanyalah sebuah ilusi yang ayah ciptakan. Tanganku gemetar hebat saat melipat kembali surat itu. Aku memandang Ibu Siwi yang berdiri dengan senyum tipis dan misterius. Napasku memburu saat jari-jariku menyentuh sampul map kulit tua yang berdebu itu. Rahasia apa lagi yang disembunyikan ayahku? Aku membuka pengait map tersebut, menyingkap dokumen-dokumen berstempel rahasia, dan bersiap menghadapi fakta yang kelak akan mengubah seluruh cara pandangku terhadap tragedi ini, terhadap suamiku, dan terhadap ayahku yang sangat brilian. Di halaman pertama dokumen berstempel merah itu, terpampang foto hitam putih seorang pemuda berwajah keras dengan bekas sayatan luka di pelipisnya. Ia mengenakan baju tahanan bernomor dada, terkait kasus penggelapan dan penipuan nasabah belasan tahun silam. Meski terlihat lebih kurus dan kasar, aku tidak mungkin salah mengenali sorot matanya. Itu adalah suamiku. Namun, nama yang tertera di bawah foto arsip kepolisian itu bukanlah Rendra, melainkan sebuah nama asing yang tak pernah kudengar sebelumnya. Aku membolak-balik halaman berikutnya dengan napas tertahan, menyerap fakta demi fakta mengerikan yang disusun rapi oleh detektif swasta bayaran ayahku. Suamiku adalah seorang residivis penipu ulung, dan identitas Rendra sang pengusaha sukses adalah hasil fabrikasi total yang ia beli dari sindikat pemalsu dokumen demi menghapus rekam jejak kriminalnya. Yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak adalah selembar akta kelahiran usang di bagian akhir map. Dokumen itu mengonfirmasi bahwa pria bajingan ini sebenarnya adalah anak kandung dari sopir truk mabuk yang bertahun-tahun lalu menabrak mobil ibuku hingga tewas. Sebuah kecelakaan fatal yang membuat ayahku memenjarakan sang sopir dan menuntut ganti rugi hingga keluarga pria itu jatuh melarat. Kepingan misteri yang selama ini tak masuk akal akhirnya menemukan jalurnya yang brutal. Rendra tidak pernah mencintaiku, bahkan tidak sejak pertemuan pertama kami. Ia merangkai identitas palsu, membangun skenario perkenalan yang romantis, dan merayuku hingga ke pelaminan, murni dengan satu tujuan, membalas dendam masa lalunya dan merampok kekayaan ayahku hingga tak bersisa. Ia mengira telah menjadi pemangsa paling cerdik yang berhasil menyusup ke jantung keluarga kami. Namun, di bawah akta kelahiran itu, terdapat sebuah lembaran terakhir berupa buku kas berlogo beberapa perusahaan yang sangat kukenali dari laci kerja Rendra tempo hari. Sindikat kasino gelap di luar negeri tempat Rendra menguras uangnya, perusahaan investasi bodong yang menelan modal proyeknya, hingga rentenir kejam tak berwajah yang meneror dan meminjamkan uang belasan miliar rupiah berbunga mencekik padanya. Semuanya, tanpa terkecuali, bermuara pada satu nama pemilik saham mayoritas, almarhum ayahku. Udara di ruang brankas seakan membeku. Aku mengangkat wajah,
menatap Ibu Siwi yang masih mempertahankan senyum tipisnya yang tak terbaca. "Benar, Alma," ucap pengacara tua itu, menjawab pertanyaan yang belum sempat meluncur dari bibirku. "Ayahmu sudah tahu siapa Rendra sebenarnya sejak hari pria itu berani melamarmu. Namun, ayahmu adalah pemain catur yang sangat sabar. Alih-alih melarang pernikahan yang hanya akan membuatmu membencinya karena cinta buta, beliau memilih memberikan Rendra seutas tali yang sangat panjang." Ibu Siwi merapikan letak kacamatanya, menghela napas yang syarat akan rahasia panjang. "Ayahmu menggunakan perusahaan-perusahaan bayangannya untuk merayu Rendra masuk ke dalam perangkap finansial. Beliau mencekiknya dengan utang judi dan bunga rentenir secara perlahan dari alam kubur, membiarkan keserakahan dan dendam pria itu menyetir logikanya menuju kehancuran mutlak. Bahkan 2 pembakar bayaran di malam nahas itu, saya telah menyuap mereka 3 kali lipat lebih mahal sebelum mereka tiba, menginstruksikan mereka untuk sengaja menyiram bensin di titik yang jauh darimu dan memberimu waktu luang untuk kabur." Duniaku serasa jungkir balik. Pembalasan dendam yang selama ini kubanggakan sebagai mahakaryaku, ilusi kematian, teror psikologis, hingga jebakan di ruang brankas, ternyata hanyalah aksi figuran dalam naskah pertunjukan agung yang telah ditulis rapi oleh ayahku 8 tahun lalu. Suamiku tidak hancur karena kelicikannya sendiri. Ia hancur karena berani bermain api dengan sosok yang jauh lebih iblis darinya. Kasih sayang seorang ayah yang menolak membiarkan putrinya disakiti. Rendra hanyalah seekor tikus percobaan yang berlari kelelahan di dalam labirin beton buatan ayahku, mengejar ilusi keju triliunan rupiah, padahal sejak awal tak ada jalan keluar selain jeruji besi yang kini mengurungnya. Aku menatap map kulit di tanganku, kemudian tertawa pelan. Tawa yang mula-mula lirih, lalu berubah menjadi tawa lepas yang menggema ironis di ruang bawah tanah, menyapu bersih sisa-sisa trauma di dadaku. Balas dendam ini ternyata sangat sempurna, melampaui batas hidup dan mati. Aku mendekap Kiko erat-erat, melangkah keluar dari koridor bawah tanah itu bukan lagi sebagai istri naif atau korban yang disakiti, melainkan sebagai pewaris tunggal dari sebuah kerajaan yang tak tertembus, mewarisi bukan sekadar triliunan rupiah, melainkan ketajaman insting seorang raja yang mengendalikan permainan. Suamiku mungkin akan membusuk di selnya, namun warisan sesungguhnya yang kuterima hari ini adalah kemerdekaan mutlak. Wah, sungguh sebuah ending yang bikin merinding sekaligus ngasih kepuasan emosional yang luar biasa ya. Teman-teman, kisah Alma ini benar-benar jadi pelajaran keras buat kita semua. Keserakahan dan pengkhianatan serapi apapun, pada akhirnya akan hancur lebur oleh kebenaran. Rendra yang merasa dirinya adalah dalang paling jenius, nyatanya hanyalah tikus kecil di dalam labirin maut yang diciptakan oleh kasih sayang seorang ayah dari alam kubur. Jangan pernah meremehkan wanita yang kalian anggap naif, karena ketika dia membuang kebaikannya, dia bisa menjadi mimpi terburuk yang tak akan pernah kalian lupakan. Nah, gimana nih menurut kalian plot twist tergila di akhir cerita tadi? Apakah menurut kalian jebakan dan hukuman untuk Rendra itu sudah sangat pantas? Atau justru taktik dari almarhum ayah Alma itu yang terlalu mengerikan? Coba dong tumpahkan emosi dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya pengen banget baca reaksi kalian. Buat kalian yang merasa puas dan terhibur dengan alur cerita yang penuh intrik dan balas dendam elegan seperti ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa tinggalkan like serta share video ini ke teman, sahabat, atau keluarga kalian biar mereka ikutan gregetan dan merinding bareng kita. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia menemani kisah Alma dari menit pertama sampai akhir. Tetap waspada dengan orang-orang di sekitar kalian, jaga diri baik-baik, dan sampai jumpa di kisah misteri, pengkhianatan, dan balas dendam seru lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa.